Tema yang akan kita renungkan pagi ini tentang mintalah damai. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak kekasih Tuhan. Dua hal yang kita renungkan dalam homili pagi ini. Yang pertama tentang mintalah. Seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Di ayat 2, Yesus katakan kepada para pengikutnya, setelah Ia menunjuk dan mengutus 70 murid yang lain. Kata yang lain dimaksudkan tidak termasuk yang 12 murid yang juga disebut rasul. Nah, kepada para pengikutnya ini Yesus katakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan, pemilik tuaian itu, agar Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, atas sedikitnya orang-orang yang mau ditunjuk, yang mau dipilih dan mau diutus, yakni sebanyak 70 orang, Yesus minta. Sebab itu mintalah kepada Tuhan, pemilik tuaian, agar Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus minta supaya sedikitnya pekerja itu bisa bertambah, karena tuaian banyak, tetapi tidak diimbangi dengan pekerja-pekerja yang mau bekerja bagi tuaian itu. Oleh karena itu perintah Yesus, mintalah agar Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Secara tidak langsung Yesus mau katakan, pertama, bahwa jumlah 70 murid, 70 orang utusan, itu jumlah yang sedikit, tidak banyak, dan perlu ditambah lebih banyak lagi. Yang kedua, kesediaan seseorang untuk ditunjuk, untuk dipilih, untuk diutus, sejatinya adalah karya pemilik tuaian, Allah yang bekerja dalam hati seseorang. Sehingga ketika ia ditunjuk, ia dipilih, ia diutus, ia bersedia untuk pergi, untuk diutus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Injil ini mengantar saya untuk merenungkan lebih dalam, sekaligus lebih dekat, yakni dalam situasi umat di paroki Meruya. Bahwa dalam bulan-bulan ini tim seleksi sedang bekerja untuk memilih di antara umat orang-orang yang bersedia untuk menjadi pekerja-pekerja untuk tuayan ini. Untuk umat paroki Meruya yang jumlahnya lebih dari 12.000 orang. Tapi pekerjanya sedikit. Untuk di DPH, Dewan Paroki Harian, itu jumlahnya tidak sampai 20. Sudah termasuk 3 imam. Tidak banyak. Tapi untuk memilih yang tidak banyak ini bukan hal yang gampang, saudara. Kalau ada orang yang dihubungi, diminta kesediaannya, ditunjuk, belum tentu mau, saudara. Okelah yang menunjuk itu tim seleksi. Tapi ujung-ujungnya tim seleksi bilang, Romo aja yang bilang, pasti mau. Belum tentu, saudara. Kalaupun saya yang dalam tanda kutip membujuk, belum tentu mau. Maka benar Yesus bilang, mintalah kepada Tuhan, pemilik tuayan. Kita seringkali sibuk bekerja, mencari orang ini, orang itu, tetapi lupa berdoa. Minta kepada Tuhan kita, Allah, supaya ialah yang mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan ini. Ini yang dibutuhkan Bapak Ibu. Berdoa. Nomor 1. Berdoa. Biarlah Allah yang bekerja. Allah yang bekerja. Dan tanda kutip mengitik-itik. Diitik-itik hatinya. Dan kemudian tergerak untuk bilang, Allah, kalau ini Engkau yang mengendaki, aku enggak bisa buat apa-apa. Kalau Romo Ari yang membujuk, saya masih bisa menolak. Tapi kalau Engkau yang mengendaki, aku takut Tuhan menolak. Ini aku, pakailah aku. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Supaya di paroki ini ada banyak umat yang mau bekerja, bisa bekerja sama untuk tuayan yang begitu banyak. Entah di tingkat lingkungan, entah di tingkat wilayah, entah di tingkat paroki, atau kelompok-kelompok kategorial. Dibutuhkan orang-orang yang mau bekerja dan bisa bekerja sama. Tidak harus orang yang hebat, tapi kalau ada orang yang hebat, puji Tuhan, dan mau bekerja, bisa bekerja sama. Itu aset berharga untuk paroki ini. Karena tujuannya adalah untuk
penggembalaan umat. Reksa pastoral umat perlu dan memang harus melibatkan sebanyak mungkin awam. Terlibat di dalamnya untuk membuat umat ini makin sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan. Entah dalam hal pendidikan untuk anak-anak, pendidikan dan finansial untuk anak-anak yang mungkin dari keluarga yang kurang mampu. Kita bisa memikirkan mereka, kita bisa melayani mereka di bidang spiritual. Hadirnya banyak prodiakon yang bisa melayani kaum lansia yang sudah tidak bisa pergi ke gereja, yang rindu untuk menyambut komuni kudus. Dibutuhkan banyak tenaga. Maka jangan sampai dalam satu lingkungan tidak ada prodiakon di situ. Ya. Semakin banyak lansia di situ, semakin banyak dibutuhkan tenaga-tenaga yang lebih muda untuk melayani mereka. Juga dalam bidang-bidang yang lain. Dibutuhkan kolaborasi dari banyak umat untuk menggembalakan umat. Untuk menjadi pekerja-pekerja untuk tuaian ini. Ini yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita renungkan kata-kata Yesus, mintalah. Inilah aspek doa yang perlu kita tanggapi. Hari ini kita berdoa supaya di Paroki Meruya hadir banyak umat, banyak awam, banyak pekerja yang mau menjadi pekerja-pekerja bagi tuaian yang demikian banyak. Yang kedua, tentang damai. Dalam Injil tadi di ayat 4 Yesus katakan, janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kenapa? Kok enggak boleh? Kaku amat sih Yesus ini. Masa dalam perjalanan aja enggak boleh ngasih salam kepada orang yang dikenal. Kalau diluk-diluk, dikit-dikit ngasih salam, ketemu orang kasih salam, ngobrol sana sini. Lupa bahwa sedang dalam perjalanan. Akhirnya apa? Enggak fokus. Banyak ngobrolnya dalam perjalanan. Baru 5 meter ketemu orang, ngasih salam, ngobrol. Jalan lagi 10 meter ketemu orang, kasih salam, ngobrol. Lupa tujuan bahwa saya sedang diutus dalam perjalanan. Lalu Yesus bilang, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jadi ada yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dalam perjalanan, jangan. Tetapi kalau sudah sampai ke tempat tujuan, sudah masuk ke sebuah rumah, jangan diem aja. Katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudari bahwa sebagai utusan-utusan Yesus, mereka atau kita adalah pembawa damai.
Karena begitu masuk ke sebuah rumah, yang diminta lebih dahulu adalah katakan damai bagi rumah ini. Maka seorang utusan pada hakikatnya adalah seorang pembawa damai. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 9, dalam khotbah di atas bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi jelas Bapak Ibu, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah utusan. Maka kita ini adalah pembawa damai. Di mana kita membawa damai, di mana kita menghadirkan damai, mulai dari rumah. Kita menghadirkan damai. Kita diutus pertama-tama, medan yang paling dekat adalah rumah dan komunitas. Di situ kita hadir untuk membawa damai, menghadirkan damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa bertanya, Romo, gimana caranya memberi damai? Kita bisa membawa damai, memberikan damai dengan banyak cara. Saya akan sebut 2 saja. Yang pertama, dengan kata-kata. Seperti dalam Injil Yesus katakan, kalau kamu masuk ke dalam sebuah rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Ini cara memberi damai dengan kata-kata damai. Yang kedua, dengan tangan kita. Ya. Memberi damai dengan salam, dengan tangan kita. Ini yang tidak lagi dilakukan oleh umat. Ya enggak? Coba perhatikan kalau Roma bilang damai, apa itu di misa, bagi kalian itu ya, itu kan diminta untuk memberi damai. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Cuman montrak mantruk. Ya. Lambek bojone lemontrak mantruk. Ya. Dengan istrinya mantruk, dengan suaminya mantruk. Gunakan tangan ini damai bagi suamiku, damai bagi istriku, damai bagi anakku, damai bagi mamaku, damai bagi papaku, damai bagi om, damai bagi oma. Apa yang ditakutkan oleh Bapak Ibu dengan tidak mengulurkan tangan dan memberi salam damai? Apa yang ditakutkan? COVID kah? Tangan najis kah? Tangan jadi kotor kah?
Kalau alasannya takut salaman karena takut kotor, bawa hand sanitizer saudara, ya, gembol di saku atau di tas, siapkan di situ sebelum komuni. Gunakan hand sanitizer sehingga menyambut komuni dengan tangan yang bersih. Kalau alasannya soal takut tangan kotor. Di luar gereja, banyak orang rebutan dengan saya beri salaman. Juga dengan antar umat, ya. Salaman itu hal biasa. Tapi mengapa waktu misa takutnya bukan main. Ming montak mantuk. Bisa saja memberi salam dengan menganggukkan. Tapi yang biasa sejak zaman dahulu kala, ngasih salaman itu ya salaman pegang tangan. Itu budaya. Enggak boleh hilang hanya karena COVID. Ya, kita harus menghidupkan kembali semangat untuk membagikan salam damai. Selain dengan kata-kata, gunakan tangan untuk salam damai. Dalam bilik malam Paskah yang lalu saya sudah bilang ini, jangan takut, Yesus sudah bangkit. Jangan takut untuk memberi salam dengan jabat tangan. Tapi enggak ngamper, enggak ngefek. Sampai sekarang masih montak-mantuk. Ya. Mulailah dari Bapak Ibu yang misa pagi ini. Nanti kasih salam ke kiri kanan, depan belakang dengan ulurkan tangan. Ya. Mulailah dari kalian. Oke Bapak Ibu Saudara-saudari, ini dua hal yang kita renungkan hari ini. Mintalah damai. Kita diminta untuk berdoa supaya ada banyak pekerja-pekerja yang siap melayani di paroki ini. Dan mari kita berikan damai satu bagi yang lain, karena kita semua adalah utusan-utusan pembawa-pembawa damai, karena kita adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati.